يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segenap para jamaah Masjid Khadijah yang semoga senantiasa kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Rabbul Alamin yang melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya. Di kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Fiqhul Asmaul Husna, Fikih Asmaul Husna yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallah ta'ala. Baik, kita lanjutkan ya mas sekalian, masih terkait dengan pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq. Allah Maha lemah lembut. Allah Maha lemah lembut. Iya, setelah dijelaskan makna global dari nama Ar-Rafiq, selanjutnya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahumullah ta'ala menjelaskan wa min rifqihi subhanahu fi af'ali, dan termasuk kelembutan, sifat kelembutan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Termasuk sifat kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, annahu subhana, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala khalaqal makhluqati kullaha, khalaqal makhluqati kullaha, Allah menciptakan semua makhluk ya. Ada yang baru itu, kenapa enggak pakai yang baru itu? Ya. Ya. Allah menciptakan semua makhluk bitadarruji syai'an fa syai'a,
Nah, ini jamaah sekalian, di antara sifat ar-rifq, kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan semua makhluk dengan bertahap, bitadarruj, syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit. Ya. Kita diciptakan dari janin dulu, kemudian keluar dari jadi bayi, anak-anak, ya, remaja, orang dewasa, orang tua. Ini tadarruj. Ini yang disebut dengan tadarruj. Ya, step by step, bertahap, syai'an fa syai'a, bihasabi hikmatihi wa rifqihi, sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dan kelemah lembutannya. Ya, ada hikmahnya jamaah sekalian. Ada hikmahnya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat ya tanpa ada hikmahnya. Ya. Cuma kadang kita bisa tahu hikmah tersebut, apa hikmah di balik Allah ciptakan semua makhluknya dengan bertahap tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha. Allah berikan hikmah itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberikan hikmah, dia bisa mengetahui hikmah di balik suatu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti misalnya ini, Allah ciptakan bertahap, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi sesuatu yang banyak. Ya. Kemudian kata beliau, ma'a annahu qadirun ala khalqiha duf'atan wahidatan wa fi lahzatin wahidah. Padahal Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menciptakan makhluknya itu semuanya duf'a wahida, sekaligus. Ya. Allah cukup mengatakan kun fayakun, terjadilah, maka terjadilah. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Allah sanggup melakukannya sekaligus. Semua makhluk sekaligus. Wa fi lahzatin wahidah, dan dalam satu waktu. Ya, sesaat saja, lahzah. Allah bisa menciptakan semuanya. Bukan Allah tidak mampu, jamaah sekalian. Allah mampu menciptakan sekaligus dalam satu waktu, sesaat saja semuanya bisa tercipta. Nah, tapi itulah tadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya bitadarruj, bertahap, syai'an fa syai'a, ya, sedikit demi sedikit, karena ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Ya, bahwa segala sesuatunya itu berproses, ya, bertahap, seperti kita menaiki anak tangga, ya, bertahap hingga kita sampai di atas. Nah, wa huwa dalilun ala hilmillahi wa hikmatihi wa ilmihi wa lutfi. Dan ini kata beliau adalah dalil akan santunnya Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya, ilmunya, dan kelemah lembutannya. Ya, ini hikmah di balik penciptaan semua makhluk secara bertahap untuk menunjukkan sifat hilm, maha santunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maha santunnya Allah Subhanahu wa taala, bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, kita misalnya langsung menjadi orang dewasa, ya. Nah, maka di mana kasih sayang orang tua, keceriaan dan kelucuan bayi? Banyak orang yang mendambakan sudah lama berkeluarga, ya, kemudian terlambat Allah kasih momongan, justru mereka mendambakan suasana tangisan bayi,
Ya, itu mereka dambakan. Nah, makanya biasa sudah gusar pasangan suami istri kalau sudah lama menikah, kemudian Allah belum karuniai momongan. Ya, apalagi mertua sudah pengen nimang cucu dan lain sebagainya. Nah, biasanya kadang terjadi masalah di situ. Nah, inilah hikmahnya jamaah sekalian. Allah ciptakan syai'an fa syai'an, ya, kesantunan Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaannya. Dan juga waqad warada 'anis sahabati radhiyallahu anhum. Selanjutnya, sungguh telah tercantum dari para sahabat radhiyallahu anhum, hamduhum lillahi azza wajal, pujian mereka kepada Allah azza wajal ala rifqihi fil khalqi. Nah, ini akan dicantumkan oleh beliau, dibawakan oleh beliau, bagaimana sikap para sahabat dan bagaimana pemahaman para sahabat, pujian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifat kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, wa tasrifihi daimi lil makhluqat, dan ya, pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus kepada semua makhluk. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatur semua makhluknya terus menerus, dan tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua makhluknya. Ini nanti akan dibawakan oleh beliau bagaimana sikap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Selanjutnya, wa annahu lam yaj'alil khalqa thabitan ala hayatin wahidah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan makhluk tetap stagnan dalam suatu keadaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini tadi berubah-ubah penciptaannya, proses pertumbuhannya, manusia, hewan, tumbuhan juga demikian. Allah tidak ciptakan makhluk ini dalam satu keadaan selesai stagnan begitu saja, ya, tidak mengalami perubahan. Nah, ada perubahan, ada dinamika yang terjadi pada makhluknya. Dibawakanlah oleh beliau sebuah riwayat, rawabnu abid dunya bisanadin jayyid anil Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Ibnu Abid Dunya rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus, dari Al-Imam Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, salah seorang pemuka generasi tabi'in. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata, ini menceritakan keadaan para sahabat Nabi, ya, dalam mengimani sifat santunnya Allah Subhanahu wa taala, maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kanu yaqulun, yakni ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, itu berkata, alhamdulillahir rafiqil ladzi, maha suci, segala puji bagi Allah, ar-rafiq. Ini disebutlah ya masa nama Allah Subhanahu wa taala ar-rafiq, Allah maha lemah lembut. Jadi doa atau juga zikir puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Alhamdulillahir rafiqil ladzi, maha segala puji bagi Allah yang maha lembut, segala puji bagi Allah yang maha lembut, alladzi lau ja'ala hadzal khalqa khalqan daiman, yang jikalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk ini, ciptaannya ini,
terus menerus dalam satu keadaan. Ya, misalnya kita manusia diciptakan bayi terus. Ya, kita ingat dulu waktu kecil, ya kita mendambahkan menjadi orang dewasa. Lihat orang dewasa, pengen rasanya cepat menjadi orang dewasa. Pas sudah dewasa, kita enaknya waktu zaman kecil dulu, masa kecil dulu, ingin ya kembali ke masa lalu. Begitulah keadaan manusia. Ya. Karena Allah SWT menciptakan kita tidak satu keadaan. Baik. Nah, para sahabat mengatakan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini terus menerus, yakni dalam satu keadaan saja, la yatasarraf, yang dia makhluk ini tidak bisa berubah, tidak bisa berbuat apapun, ya stagnan tadi, ya tidak bisa berubah, tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa melakukan apapun. Laqala syakku fillah, niscaya orang yang ragu kepada Allah akan mengatakan, niscaya orang yang ragu-ragu tentang Allah, ya seperti mungkin yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, atau setidaknya yang meragukan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mengatakan, laukana lihadal khalqi rabban yuhadisu, kalau sekiranya makhluk ini punya Rabb, punya Tuhan yang akan menciptakannya, akan membuatnya berubah. Ya, ada perubahan. Orang yang ragu kepada Allah pasti akan semakin ragu kepada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Katanya Tuhan, tapi ya ciptaannya itu saja. Ya, dari dia ciptakan sampai mati, sampai binasa hanya dalam satu keadaan, pasti akan semakin meragukan. Orang yang sudah memang di dalam hatinya ada syak, keraguan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya mereka mengatakan, berandai-andai kalau sekiranya ada Tuhan yang betul-betul Tuhan menciptakan makhluk ini, niscaya akan ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian kata para sahabat, wa innallaha azza wajal, dan sesungguhnya Allah azza wajal qad hadasa bima tarawna minal ayat, sesungguhnya Allah azza wajal telah menciptakan apa yang kalian saksikan dari tanda-tanda kebesarannya. Ya, nah ini sudah bukan lagi perkataan orang yang meragukan, ya Allah. Ini kembali ke perkataan para sahabat, puji-pujian para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalian akan menyaksikan melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, apa yang Allah munculkan yang baru-baru dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Kemudian innahu jaa'a bidhau'in, nah, dibawakanlah contoh-contohnya oleh mereka para sahabat. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, dia menciptakan cahaya. Dia mendatangkan cahaya. Allah mendatangkan cahaya. Sekarang gelap malam, besok saat matahari terbit, saat fajar menyingsing di ufuk timur, Allah Subhanahu wa taala datangkan cahaya. Bidau'in tabbaqa ma bainal khafiqaini, Allah datangkan cahaya yang menyinari dua wilayah, yaitu timur dan barat. Ya, al-khafiqain, dua wilayah, yakni timur dan barat. Datang cari menjadi terang. Ya, menjadi terang yang tadinya wal-laili idza yaghsyaha, dan malam yang menutupi menyelimuti bumi. Wa ja'ala fiha ma'asya, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan atau jadikan pada dua wilayah tadi ma'asya, tempat mencari ma'isyah, kehidupan. Kita bisa beraktivitas, bekerja, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala datangkan tadi. Ya, ada orang yang bekerja di malam hari, ya. Nah, tapi tentu saja tidak semaksimal ya dengan
bantuan cahaya matahari di pagi dan di siang hari. Allah jadikan pada siang hari itu ma'asya, waktu untuk mencari ma'isyah, penghidupan, pekerjaan, penghasilan, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wasiraja wahhaja, dan pelita Allah jadikan di siang hari itu pelita yang terang benderang. Ya kan, matahari Allah namakan as-sirajul wahhaj, sebagai pelita yang terang benderang. Thumma idza syaa dhahaba bidzalikal khalqi, kemudian jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah menghilangkan cahaya tadi. Ya seperti sekarang ini Allah hilangkan cahaya matahari sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa jaa bi zulmatin, lalu Allah Subhanahu wa taala datang dengan kegelapan. Maksudnya menciptakan kegelapan, mendatangkan az-zulmah, kegelapan malam. Tabbaqat ma bainal khafiqain, yang menyelimuti dua wilayah timur dan barat. Ya, malam menyelimuti. Hanya Allah Subhanahu wa taala namakan malam itu wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan waktu malam itu ibarat pakaian, ya, menyelimuti bumi dan juga waktu untuk kita beristirahat. Thumma idza syaa wa ja'ala fiha sakanan. Nah, di waktu malam Allah Subhanahu wa taala ciptakan sukun, as-sukun as-sakinah, ketenangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Malam ya tenang. Ya memang kadang masih jam-jam segini masih bising kendaraan, terutama di perkotaan. Ya, tapi maksudnya ini secara umum malam menghadirkan ketenangan. Ya, orang sudah pada kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat, melepaskan kepenatan. Wa nujuman, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan nujum, bintang-bintang. Ya. Jadi dihilangkan tadi cahaya matahari, ya, tapi Allah SWT masih memberikan cahaya untuk kita, walaupun tidak seterang cahaya matahari. Ada bintang-bintang, nujum, yang salah satu fungsinya adalah sebagai pelita di langit. Sebagaimana Allah SWT berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, dan sungguh kami telah menciptakan, kami jadikan di langit dunia itu masabih, yaitu misbah, lampu-lampu, pelita-pelita. Yang dimaksud adalah bintang-bintang. Wa qamarum munira, dan rembulan yang bersinar terang. Ya, ini pengganti tadi cahaya matahari yang terang benderang yang sudah Allah hilangkan di waktu malam. Allah ganti dengan cahaya rembulan. Ya. Wa idza syaa bana binaan ja'ala fihi minal madar wal barq wal ra'di was sawa'iqi ma syaa. Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, Allah Subhanahu wa taala munculkan lagi di antara tanda-tanda kekuasaannya berupa hujan, petir, halilintar, dan as-sawa'iq, suara gemuruhnya beserta kilatannya, kilatannya dari petir dan guruh tadi, halilintar tadi. Masya'a, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Artinya jangan masalah bukti bahwa Allah tidak menciptakan makhluknya itu semua makhluknya stagnan dalam satu keadaan. Siang terus menerus, malam terus menerus, kemudian cuacanya cerah terus. Kadang ada yang berawan, ada yang mendung, ada yang hujan, ada yang diiringi dengan petir, badai, dan lain sebagainya. Nah, ini maksudnya jamaah sekalian. Ini supaya menepis
Tadi orang yang ragu-ragu tentang kebesaran Allah mengatakan masa Tuhan cuma bisa menciptakan satu keadaan saja. Nah, coba kita di lingkungan kita saja khawafillah ya, di kalangan kita makhluk, kalau ada orang yang mungkin orang sekarang istilahkan multi talenta, ya, iya kan? Ada ya seorang dikatakan multi talenta, artinya banyak dia bisa. Nah, dia bisa buat ini, dia bisa buat itu. Bagaimana? Pasti dia prestasinya juga, ya, naik, diunggulkan dibandingkan orang yang mungkin cuma kemampuannya hanya buat satu saja, ya, satu pekerjaan saja. Nah, itu di kalangan dalam kapasitas makhluk sudah pujian, suatu prestasi yang luar biasa kalau seorang itu dikatakan multi talent, ya, banyak bisanya kemampuannya dia. Nah, ini kapasitas Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb supaya menepis tuduhan orang-orang yang ragu tentang kekuasaan Allah. Kok Tuhan hanya bisa menciptakan satu keadaan saja? Coba andai kata ada Tuhan yang bisa menciptakan berubah-ubah keadaan. Nah, ini dia Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contohnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala menukil pendapat atau perkataan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Berikutnya, wa idza syaa, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, jaa bi bardin, Allah datangkan cuaca dingin, bisa juga diterjemahkan salju, ya, bisa juga embun, kadang juga diterjemahkan embun. Tapi kayaknya tepat di sini adalah cuaca dingin, cuaca yang sangat dingin dan musim salju. Ya, salju. Sebagaimana kita baca dalam doa, salah satu doa istiftah salat, waghsilni khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Dan ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan dengan embun. Ya. Kalau salah satu air yang suci zatnya dan menyucikan adalah air hujan, air es, air salju dan air embun. Ya, cuma kalau salju harus dicairkan dulu, ya, tidak boleh berwudu dengan bongkahan salju, harus dicairkan dulu sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari dalam Kitabut Thaharah. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia datang dengan musim salju atau cuaca dingin, yuqarqifun nas, yang membuat manusia menggigil. Yuqarqif, membuat menggigil manusia. Ya kan, kalau musim dingin, ya, kemudian apalagi di negara-negara yang bersalju, kita lihat negara-negara Eropa dan yang lainnya ketika turun salju, mereka pakai, ya, jaket yang tebal, pakai shawl dan lain sebagainya, ya, membuat manusia menggigil. Nah, ini semua kekuasaan Allah SWT tidak menciptakan satu keadaan. Ya, ada kalanya musim salju, ya, di akhir tahun biasanya. Nah, wa idza syaa'a dzahaba bidzalik, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia hilangkan itu. Udah, musim salju selesai. Ya, seperti sekarang, ya, kembali lagi di Eropa setelah akhir tahun musim salju, ya, kembali lagi, ya, musim panas sebagainya. Wa jaa'a biharrin. Nah, Allah datangkan lagi kondisi yang baru, keadaan yang baru, musim panas, har. Ya'khudhu bi anfasin nas, musim panas ini mengambil nafas-nafas manusia. Ya, maksudnya membuat orang nafasnya itu ngos-ngosan, ya, tersengal-sengal karena panas, cuaca yang panas. Nah, liya'laman nas. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian menjadikan semua itu? Apakah Allah tidak konsisten Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan satu makhluknya, tanda-tanda kebesarannya? Kenapa tidak satu keadaan saja? Kenapa harus berubah-ubah? Kita pengen musim kemarau terus biar tidak kebanjiran. Ya, ada yang pengen musim hujan terus biar tidak kepanasan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, datangkan yang ini, hilangkan yang ini? Liya'laman nas, agar manusia tahu anna lihadzal khalqi rabban wa huwa yuhaditsuh,
agar manusia tahu bahwasanya makhluk ini punya Rabb, ada Rabbnya, ada Tuhannya, ada penciptanya, ada pengaturnya. Wa yuhaditsuhu bima yarawna minal ayat. Tuhannya inilah yang menciptakan yang baru-baru, keadaan yang terus ya berdinamika tadi, berubah tadi, yang mereka bisa saksikan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ahibati fillah. Ya. Kadzalika idza syaa'a dhahaba bid-dunya wa jaa'a bil akhirah. Demikian juga apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Dia akan menghilangkan dunia ini. Allah menghilangkan dunia ketika Allah menghendaki, yaitu nanti pada saat hari kiamat. Allah hancurkan dunia ini, wa jaa'a bil akhirah, dan Allah gantikan dengan akhirat. Nah, makanya di antara pendapat ulama dalam pembahasan di mana letak padang mahsyar nanti ketika dunia ini sudah dihancurkan, ya pendapat sebagian ulama adalah ya di dunia ini juga. Ya, dunia ini sudah tidak ada fungsinya lagi, tidak ada lagi makhluk yang menghuninya. Ya, dihancurkan oleh Allah SWT, dibinasakan, dihancurkan. Kemudian berubahlah dunia ini menjadi padang mahsyar. Ada perubahannya. Ya, diterangkan dalam beberapa riwayat hadis. Ya, dunia yang bumi ini yang hijau, ya, ataupun biru dengan lautan hijau dengan tumbuhannya akan menjadi seperti lembaran putih. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari digantilah bumi ini, bukan bumi yang dulu kalian tempati. Ya. Diganti bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya, keadaannya, cuacanya diganti. Nah, makanya sebagian pendapat ulama mengatakan ya padang mahsyar itu ya nanti dia di bumi ini juga. Wallahu alam. Wallahu alam. Jika Allah menghendaki, Allah menghilangkan dunia dan mendatangkan akhirat. Demikian di kitab berjudul Kitabul Matari war Ra'di wal Barqi wal Warrith karya Ibnu Abi Dunya. Nah, ini kitab khusus dikarang oleh beliau tentang hujan, tentang petir, tentang suara gemuruh halilintar, dan tentang angin. Ini luar biasa para ulama kita ya, bukan saja mengarang perkara-perkara istilahnya teori-teori ilmu syariat, tapi mereka juga mengarang melihat fenomena alam, kejadian-kejadian di alam, kemudian dijadikan buku. Ini buku tentang hujan, petir, angin, dibukukan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala. Nah, sampai sini kita jawab lagi beberapa pertanyaan. Ya, di antara pertanyaan ikhwafillah yang pernah kita terima adalah hukum terkait menjadikan manusia sebagai sutrah, yaitu pembatas salat. Ya, ini mungkin sering dialami oleh ikhwah ketika salat, salat di belakangnya ikhwah yang lain yang juga sedang salat. Katanya, saya terkadang menjadikan manusia sebagai sutra, akan tetapi orang yang saya jadikan sutra pergi sebelum saya jadikan sebelum saya menyelesaikan sholat. Nah, dan kadang saya saat saya selesai sholat sunnah, ternyata ada yang menjadikan saya sutrohnya, sedangkan pada saat itu saya ingin buru-buru keluar. Iya, nah ini khawfillah memang biasa kita alami, dan memang ada perlu kita tinjau dari beberapa hal. Nah, pertama, hukum sutroh itu sendiri
harus kita ketahui bahwa mayoritas ulama adalah sunnah. Ada beberapa yang mewajibkan seperti Ibnu Hazm rahimahullah, kemudian diikuti oleh Syekh Albani rahimahullah, tapi mayoritas ulama itu sunnah. Nah, sunnah makanya tidak dicantumkan dalam perkara-perkara syarat-syarat sahnya sholat atau juga rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Dia hanya sunnah saja. Dan sunnah membuat atau sholat menghadap sutra adalah ketika kita hendak sholat, sebagaimana hadis Nabi SAW sahih riwayat Abu Daud, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Apabila salah seorang di antara kalian hendak sholat, jadi perintahnya ketika kita akan sholat, maka hendaknya seorang itu sholat menghadap sutrah pembatas, wal yadnu minha, dan mendekat darinya. Ya, mendekat dari sutrah itu jarak dari kaki kita berdiri dengan sutrah itu seukuran seekor kambing bisa lewat. Mamarrasya. Ya, salah. Jarak antara kaki kita dengan tempat sutra itu, sujud kita, salah satu adru, 3 hasta, 3 sikut kita. Ya. Nah, sementara jarak dari kepala kita tempat sujud kita dengan sutra itu mamarrasya, atau seukuran seekor kambing bisa lewat. Jangan juga mepet sekali. Ya, ada juga orang mepet sekali di dinding, di tembok. Nah, begitu sunnahnya yang diajarkan Nabi SAW. Jadi ini sunnahnya ketika hendak sholat. Nah, ketika kita sedang sholat, tiba-tiba sutra kita hilang karena kita menjadikan orang lain sebagai sutra, maka tidak ada, atau kita lepas tanggung jawab untuk kita sudah mengamalkan di situ untuk sholat menghadap sutra. Makanya tidak perlu kita berjalan maju, kecuali kata Imam Malik rahimahullah atau mazhab Maliki seperti yang disebutkan Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, kalau letaknya sutra itu dekat dari kita, kita bisa bergeser selangkah ke kanan, ke kiri, atau mundur ke belakang boleh saja. Kalau sutranya itu dekat dari kita, itu tidak apa-apa. Nah, tapi kalau jauh atau tadi orang sudah pergi meninggalkan kita, tidak usah. Kemudian kita maju mendekati sutra, kita sholat di tempat kita saja. Hanya saja tetap kita menghalau kalau ada orang yang ingin melintas di hadapan kita. Nah, jadi anjurannya jamaah sekalian, ketika hendak sholat, maka di saat kita sementara sholat dan sutra kita hilang, orang itu pergi, maka kita sudah mengamalkan sutra itu. Bukan kehendak kita untuk sutra itu hilang. Tapi juga di sini perlu ikhwah fillah kita sampaikan. Sebagian ikhwah kita saksikan banyak tempat yang kosong di depan, sholat di belakangnya orang. Ya. Apalagi orang itu bisa tinggal 1 rakaat, kita baru memulai, besar kemungkinan dia akan meninggalkan kita. Kemudian juga siapa tahu saudara kita itu memang ada keperluannya, terburu-buru. Ya, jadi selama banyak tempat yang kosong, majulah. Jangan sholat di belakangnya orang. Pertama yaitu tadi, kemungkinan besar dia akan meninggalkan kita, kecuali kalau kita mungkin memastikan kayaknya saya lebih duluan selesai dari dia, mungkin tidak mengapa. Tapi ada orang yang memang dia sudah rakaat kedua, kita baru mulai, ya besar kemungkinan dia akan duluan selesai. Dan selagi masih banyak tempat yang kosong di depan, lebih bagus kita maju. Supaya apa? Juga menjaga ketenangan kita. Kalau kita sholat di belakangnya orang, pasti juga perasaan jangan sampai saya di duluan ini, kemudian dia pergi, pasti akan membuat kita juga ya tidak khusyuk. Akhirnya kita juga bacanya tergesa-gesa, ingin lebih duluan selesai daripada orang yang ada di hadapan kita. Kemudian keadaan ketiga, kalau misalnya juga kita tidak terburu-buru, ya, dan apalagi kita mungkin sudah di tasyahud akhir atau sudah salam, dan kita lihat begitu balik ke belakang, kita lihat ini saudara kita sudah tinggal tasyahud, ya, dan kita tidak terburu-buru, ya, kita bisa duduk menunggu, ya, itu juga tidak apa-apa. Dan itu juga insyaallah kata para ulama bagian dari ta'awun alal birri wat taqwa. Jadi banyak keadaan di sini harus kita perhatikan ikhwafillah. Tapi itu tadi yang lebih bagus ketika kita melihat ada kosong ya di depan, lebih bagus maju saja ke depan.
lebih tenang kita sholat, kita mau panjang ya sekehendak hati kita, tidak gusar kita ya, dibandingkan kalau kita sholat di belakang saudara kita, mungkin kita berpatokan harus lebih duluan selesai daripada orang yang saya jadikan sutra, karena khawatir dia akan pergi meninggalkan kita, apalagi dia mungkin orang, katakanlah orang awam, masyarakat awam yang tidak mengerti tentang sutra. Nah, biasanya juga sholatnya cepat ya, dan juga akan segera pergi meninggalkan kita. Nah, itu beberapa keadaan ikhwafillah yang perlu kita perhatikan terkait dengan sutra. Ya, mungkin itu dulu ikhwafillah yang bisa kita jawab dari pertanyaan. Dan sampai di sini pembahasan kitab Al-Fiqhul Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq. Insyaallah taala kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.